ini tuh monumen Tugu Muhammad Toha. Iya bener, ini tuh monumen Tugu Muhammad Toha. Kalian tahu nggak sih sebelum jadi monumen, tempat ini tuh awalnya gudang senjata milik Belanda tahu? Wah, emang iya ya? Kok bisa dari gudang senjata jadi monumen? Apa ini ada kaitannya sama tragedi Bandung Lautan Api? Ya, tapi kejadian itu terjadi sebelum Bandung Lautan Api terjadi. Intinya, gudang senjata ini tuh dilalakin sama salah satu tokoh pahlawan kebanggaan kita, yaitu Muhammad Toha. Ya, intinya kalau diceritain panjang banget deh. Wah, aku baru tahu loh. Omong-omong, gimana tuh ceritanya bisa sampai diledakin gudang senjatanya? Ada yang tahu ceritanya nggak? Ceritain dong, aku penasaran. Kebetulan aku tahu nih sejarahnya, tapi agak panjang ceritanya. Nggak apa-apa kok. Jadi ceritanya berawal dari Jadi, semuanya berawal dari lahirnya Muhammad Toha di Jalan Bancai, Desa Suniaraja, Kota Bandung pada tahun 1927. Pagi hari tahun 1927, di Jalan Bancai, Desa Suniaraja, Kota Bandung, terdengar suara tangisan bayi dari salah satu rumah yang ada di desa itu. Pada saat ia berusia 7 tahun, Toha mulai bersekolah di folk school. Di sekolahnya, Toha adalah anak yang sangat pandai dan aktif. Namun sayangnya, pada saat ia duduk di bangku kelas 4, ia harus berhenti sekolah karena Perang Dunia II pecah. Toha mulai mengenal dunia militer pada saat masa pendudukan Jepang karena dia memasuki Seineidan. Pada saat itu, Toha juga gemar membantu kakeknya di Biro Sunda setiap hari dan bekerja di bengkel kendaraan militer Jepang. Hingga pada saat Indonesia merdeka, Toha terpanggil untuk bergabung dengan Badan Perjuangan Barisan Rakyat Indonesia. Saya meminta restu Ibu untuk pergi membela negara. Mohon doanya agar saya bisa pulang dengan selamat. Iya nak, ibu doakan kamu bisa pulang dengan selamat. Ya Bu, saya berjanji bahwa saya akan pulang dengan selamat. Muhammad Toha langsung bergegas pergi dari kediaman ibunya ke kota Bandung, lebih tepatnya daerah Dayakolot, Bandung Selatan untuk melancarkan aksinya. Tetapi ini demi kebaikan negara kita, ini kita tidak melakukan hal ini, Bandung Selatan akan yang kita tidak melakukan hal ini, Bandung Selatan akan dijadikan pangkalan militer oleh para tentara Belanda sialan itu. Tapi Toha, ini demi kebaikanmu. Semuanya, ya, saya percaya kepada Toha. Jika Toha yang melakukannya, saya percaya ini pasti akan berhasil. Apakah kamu tidak mengetahui bagaimana situasinya saat ini semua? Diam, saya tidak mau mendengar hal apapun lagi dari kalian. Ayo Toha, kita pergi saja. Rapat selesai secara sepihak. Ramdan dan Toha pergi dari ruangan itu, lalu mereka pergi ke kamar para suka militan yang lain untuk membangunkan mereka. Setelah pasukan militan yang lain bangun, Toha dan Ramdan langsung membagi regu pasukan untuk melakukan aksi ini. Regunya terbagi menjadi 3, yaitu regu barisan banteng, regu penggerak papak, dan regu yang terakhir adalah regu pasukan Hizbullah. Saat mereka sudah sampai di Sungai Citarum, mereka melemparkan pancingan mereka ke sungai dan menyamar sebagai warga setempat yang sedang memancing. Tapi Toha dan Ramdan tidak berjongkok di tempat itu, melainkan mereka memancing sambil berjalan pelan menuju ke hilir Sungai Citarum, mengikuti pancingan yang terbawa oleh arus sungai. Tapi saat di tengah jalan, mereka memutuskan kembali karena Toha melihat tentara Belanda yang sedang mengontrol situasi sekitar menggunakan lampu sorot dari atas tembok gudang senjata. Akhirnya, Toha dan Ramdan pun kembali ke kampung Manggahang. Rencana kedua, besoknya pada hari Kamis tanggal 10 Juli pukul 22.30, ketika para militan tidur, Toha dan Ramdan beserta regunya menyelinap berjongkok di antara rumput ilalang yang menjulang tinggi agar terhindar dari sorotan lampu sorot. Setelah memberikan ancang-ancang, para anggota regu mulai menembakkan peluru ke arah tembok atas gudang senjata, lebih tepatnya pada arah menara lampu sorot. Setelah itu, terjadi aksi saling tembak antar regu Toha serta Ramdan dan para tentara Belanda yang berjaga di sana. Dan saat merasa sudah aman, saat sampai di hilir sungai, Toha langsung masuk ke dalam hong air yang menyambung dengan kamar mandi dalam gudang senjata milik Belanda. Aksi saling tembak di luar sudah selesai, dan Toha sudah berada di dalam. Sedangkan Ramdan
tertembak oleh para tentara Belanda dan sempat dipukuli oleh tentara tersebut sebelum pada akhirnya dia meninggal di tempat. Toha terjebak di dalam hingga pada esok harinya. Salah satu militan yang selamat berkabar pada Komandan BRI bahwa Komandan, Toha masih belum kembali. Dia masih terjebak di dalam gudang senjata. Apa? Bagaimana bisa? Lalu bagaimana dengan Ramdan? Ramdan, dia gugur, Komandan. Apa kau bilang? Ramdan gugur? Toha terjebak dan Ramdan gugur? Tidak bisa dibiarkan. Kita harus kasih pelajaran kepada kacung-kacung sialan itu. Jangan gegabah Rifai, sebaiknya kita fokus kepada penyelamatan Toha karena dia yang masih hidup. Kau benar. Baiklah kalau begitu, undang, perintahkan pasukan S. Abbas untuk menyerbu gudang senjata itu. Kerahkan pasukan yang ada, cepat. Siap, laksanakan, Komandan. setelah menerima kabar bahwa Toha masih terjebak di dalam gudang senjata, Komandan Rifai langsung bergegas menyuruh Undang untuk memerintahkan pasukan S. Abbas untuk menyerbu gudang senjata untuk mengalihkan perhatian tentara Belanda yang sedang berjaga agar Toha bisa melancarkan aksinya. Di luar, Toha langsung menggunakannya sebagai kesempatan untuk melancarkan aksinya. Toha mengeluarkan granat yang dia bawa, lalu setelah itu dia menarik sumbu granat itu dan gudang senjata itu meledak bersama dengan 1.100 ton mesiu dan Toha yang berada di dalam. Apa itu? Suara ledakan? Kenapa bisa ada suara ledakan? Apakah itu ulah Belanda? Sebenarnya itu bukan ulah Belanda, itu sepertinya Toha, Jenderal. Toha? Siapa Toha? Toha adalah militer muda yang berasal dari barisan rakyat Indonesia. Saya pernah mendengar sebuah desas-desus bahwa Toha beserta kawanannya berencana untuk meledakkan gudang senjata milik Belanda yang berasal di Dayakolot. Sepertinya desas-desus itu benar dan mereka berhasil. Begitu ya. Baiklah kalau begitu, rapat kali ini kita akhiri saja. Dan kau ikut denganku pergi ke Dayakolot. Aku ingin bertemu dengan Muhammad Toha. Jadi gitu ceritanya. Oh, jadi gitu. Aku baru tahu loh. Makasih ya. Intinya, monumen ini tuh sebagai bentuk perjuangan Muhammad Toha dan kawan-kawannya. Makanya kita sebagai generasi penerus harus melestarikan monumen ini agar tidak dilupakan oleh generasi-generasi selanjutnya.